أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Teman-teman semua, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kita tentang filsafat Islam. Ada beberapa pandangan dalam melihat penciptaan alam semesta ini. Alam semesta ini tercipta dalam hubungan tentu saja dengan sebab dan akibat. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah akibat. Makhluk ini semuanya adalah akibat. Karena sebab yang hakiki adalah dirinya, adalah wajibul wujud. Sementara selain daripada wajibul wujud itu atau wujud niscaya, para filsuf menyebutnya itu sebagai wujud mungkin. Kenapa disebut sebagai wujud mungkin? Ya, karena dia mungkin adanya. Dia tidak wajib adanya. Jadi tidak ada padanya itu keharusan untuk ada ya. Kecuali dia diadakan. Ketika sebabnya itu mewujudkan dia, maka dia menjadi ada. Tanpa itu dia tidak ada. Jadi karena itu dia disebut sebagai mungkin. Kita semua ini 100 tahun yang lalu nggak ada gitu. Tapi kita akan selalu ada setelah kita ada ini. Walaupun nanti tentu keberadaan kita itu berpindah ya. Dari alam ini tentu kepada alam berikutnya. Sama saja kita mengatakan seorang itu, dia tidak ada kok. Tidak ada itu bukan berarti bahwa dia tidak ada, tapi dia tidak ada di sini ya. Di sana ada, artinya bahwa dia tetap ada. Demikian juga kita mengatakan orang tua kita yang sudah tidak ada itu, dia sudah tidak ada. Tidak adanya itu di alam kita ini, tapi tetap ada di alam yang lain. Apakah persoalannya ini keperluan dari mungkin wujud ini atau ketergantungan dari mungkin wujud ini hanya saat dia diadakan, sehingga dia setelah ada itu dia bergerak atau bekerja dengan hukum yang meliputi dirinya. Setelah itu dia mengalami kerusakan, mengalami chaos, kehancuran, sehingga baru kembali lagi kepada sebab yang menyebabkannya. Sebagian teolog, misalnya seperti kalangan Mu'tazilah, berpandangan seperti ini. Kadang-kadang diandaikan dengan pengandaian seperti pembuat jam otomatis, yang dia membuat jam itu, kemudian memproduksi jam tersebut dengan hukum-hukum yang bekerja padanya. Maka setelah dia selesai, sempurna, dia bekerja dengan dirinya sendiri karena hukum yang meliputinya. Tapi ketika suatu saat dia mengalami kerusakan, mengalami ketidakstabilan, mengalami chaos dan sebagainya, maka yang kembali lagi kepada pembuat jam itu untuk diperbaiki. Apakah alam ini bekerja dalam pola yang seperti itu? Ini kalangan teolog seperti kalangan Mu'tazilah berpandangan begitu. Tetapi para filosof, khususnya pada filosof seperti Mullah Sadra, hubungan antara sebab dan akibat ini tidak pernah terputus ya. Dia selalu terikat, akibat itu selalu terikat kepada sebabnya. Contoh sederhana begini, saya memberikan contoh. Jadi bukan contoh pada jam ya. Contoh pada cahaya lampu misalnya. Bagaimana ketergantungan cahaya lampu itu kepada listrik yang mengalirinya. Ketika diputus listrik itu sejenak saja, sirna. Kehadirannya itu menjadi sirna. Nah, alam semesta ini bagi para filosof muslim dalam konteks yang seperti itu, mereka tidak punya independensi. Karena itu Mullah Sadra menyebutnya sebagai wujud mungkin itu sebagai wujudul faqr. Ya. Faqr itu artinya dia wujud yang berkebutuhan, yang berkekurangan, yang memerlukan selalu kepada sebabnya. Ihtiyajul imkan ila hudusan wa baqaan. Dia katakan bahwa perlunya imkan, wujud mungkin ini, segala sesuatu selain daripada Allah ini kepada sebabnya itu,
baik hudusan dalam kepermulaannya, wa baqaan, dan seterusnya setiap saat. Tidak sedetik pun kemudian segala apa yang ada di alam semesta ini terlepas dari sebab hakiki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan dalam Al-Quran tentang manusia misalnya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu itu fakir kepada Allah. Fakir eksistensial. Kita ini sangat bergantung kepada sebab hakiki itu secara eksistensial. Karena eksistensi kita berasal dari dirinya. Bahwa wujud kita itu berasal darinya. Bukan kita ada sendirinya dan kemudian wujud itu terlepas dari dirinya. Enggak. Bagaikan seperti yang saya gambarkan tadi, atau seperti cahaya misalnya. Cahaya yang kita lihat dan sebagainya itu memancar dari matahari di siang hari ini terang benderang. Tapi ketika matahari misalnya memadamkan cahaya itu, matahari tidak menyinari lagi, hilang, sirna semua cahaya ini, kegelapan yang ada. Nah, karena itu bahwa cahaya yang kita saksikan ini sepenuhnya bergantung kepada matahari itu. Ya, sebagai akibat. Demikian juga segala sesuatu yang ada ini, wujud mungkin ini, Nasatra menyebutnya sebagai wujudul faqr. Kadang-kadang disebut sebagai wujud robit, wujud penghubung. Apa maksudnya begini? Kalau saya berkata, saya di kampus. Oke. Nah, ada kata saya, ada kata di situ, ada kampus. Penghubung di sini adalah di-nya. Saya di kampus. Maknanya apa? Maknanya saya sedang berada di kampus. Pada konteks itu, kata di itu punya makna. Tapi coba kita hilangkan, coba dia biarkan berdiri sendiri. Hilangkan kata sayanya, hilangkan kata kampusnya, biarkan dia berdiri sendiri. Punya makna nggak di situ? Nggak ada makna apa-apa. Kita menyatakan di. Nah, apa itu di situ? Nggak ada makna apa-apa. Menunjukkan bahwa keberadaan dirinya, eksistensi dirinya itu bergantung sepenuhnya kepada keberadaan yang lain. Kita sebut ini ada wujud mustakil ya, saya. Ketika saya berkata saya, orang paham lah apa yang dimaksud saya tanpa harus menjelaskan yang lain ya. Atau kampus, orang juga paham, menunjukkan bahwa pada dirinya itu ada istiqlaliyah, ada independensi. Berbeda dengan kata di tadi, dia tidak punya, dia depends, ya, bersandar kepada. Jadi karena itu sepenuhnya segala apa yang ada di alam semesta ini, selain dari Allah Subhanahu wa taala, bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wujud itu menghentikan wujudnya, maka hilang semua. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala itu sirna kecuali keberadaan dirinya. Karena itulah sekali lagi al-mumkin muhtajun ila illatihi baqa'an kama annahu muhtajun ilaiha hudusannya. Mungkin ini, wujud mungkin ini memerlukan kepada sebabnya secara baqa', terus menerus, continuous ya. Tanpa sedetik pun dia terjeda. Kama annahu muhtajun, sebagaimana sesungguhnya dia itu juga memerlukan pada sebab itu ketika dia awal keberadaannya, pada permulaannya. Ada beragam argumentasi ya yang dikemukakan misalnya dalam kaitan ini oleh para filosof, bahwa keperluan kepada sebab itu pada wujud mungkin itu adalah hal yang sangat zatiyah, hal yang memang hakiki berada pada diri dari wujud mungkin ini. Jadi dia tidak bisa lepas wujud mungkin itu, pasti dia memerlukan sebab itu. Kemudian adanya wujud, seperti wujud robit tadi, itu selalu membutuhkan ya. Ada teolog yang membantah ini seperti Asy'ariyah misalnya, mengatakan bahwa apa tidak kita lihat itu satu rumah dibangun, ada orang yang membangunnya, membuat rumah dan sebagainya sampai rumah itu selesai. Oke. Tapi kan setelah selesai dia tidak lagi bergantung pada sebabnya. Sebabnya mati pun dia masih ada gitu. Kata para filsuf, ya Pak, Anda ini
nggak paham terhadap apa yang kita bicarakan. Kita bicarakan itu pada sebab yang hakiki, bukan sebab muidah ya, bukan sebab yang penyusun seperti kita sudah jelaskan yang lalu itu. Pada sebab penyusun kan seluruh manusia ini sebab penyusun, bukan sebab hakiki dari satu keberadaan ya. Kita menghasilkan dari seorang suami istri, kemudian menghasilkan anak atau keturunan. Apakah dia sebab hakiki? Bukan. Dia hanya mempertemukan aja unsur-unsur yang ada dalam dirinya dengan unsur yang ada dalam istrinya, sehingga kemudian menghasilkan proses pembuahan, menghasilkan janin, jadi bayi, menjadi anak, dan seterusnya. Setelah itu ya, dia tidak pernah menciptakan itu semua ya, dari tidak ada menjadi ada. Dia hanya menyusun aja. Bagaimana seorang, misalnya arsitek atau kuli bangunan itu, menyusun, menumpuk-numpuk batu ya, menyemen batu itu sehingga terikat satu dengan yang lain, kemudian diplester, dirapiin, dicat, dikasih atap, dikasih jendela, pintu, jadilah rumah. Apakah dia mengadakan semen itu dari tidak ada menjadi ada? Enggak, sudah ada kok. Pasir itu sudah ada, batu itu sudah ada. Dia tidak pernah menciptakan dari tidak ada kepada ada ya. Dia hanya menyusun aja sehingga menjadi satu bentuk yang baru. Jadi dalam konteks ini kita tidak bicarakan dalam sebab persiapan atau sebab penyusun ya, muiddah. Tapi yang kita bicarakan adalah dalam konteks hukum kausalitas yang hakiki, eksistensial. Jadi kita bisa mengatakan dalam konteks ini, segala hal di alam semesta ini, apapun itu selain daripada Allah, mereka adalah wujud fakir. Mereka adalah wujud yang selalu memerlukan kepada sebab hakikinya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kepermulaan keberadaan dirinya maupun setelah ada, setiap saat. Kulla yaumin huwa fi sya'n, dia selalu sibuk ngurusin kita ini, memberikan sebab, memancarkan sebabnya untuk kita semua, keberadaan kita semua. Karena begitu Allah menghilangkan sebab itu, menghilangkan keberadaan kita, memutus keberadaan itu, halik semua. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu ini sirna semua. Semua bergantung sepenuhnya. Kita tidak pernah lepas dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap lahdzah kehidupan kita. Jadi karena itu, apa mungkin kalau kita menyadari hakikat ini, orang bisa sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang merasa hebat, merasa ini bahwa segala hal yang ada pada dirinya itu pada tingkat yang paling mendasar keberadaannya itu sepenuhnya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita betul-betul sebagai fukara ini, sebagai fakir, makhluk yang lemah, makhluk yang membutuhkan, makhluk yang terbatas, makhluk yang selalu bergantung, tidak mungkin kita terlepas darinya ya. Jadi karena itu bagaimana kita selalu terhubung atau berhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang wajib pada konteks ini ya. Karena orang punya kesadaran seperti ini, dia tentu mendasar sekali ya. Ini kita harus melihat konsepsional itu dalam konteks yang seperti ini ya, sehingga memang kita tidak pernah lepas apapun dari kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang meliputi segala sesuatu ya, al-muhit. Dia juga wa awal wa akhir wa zahir wa batin. Apapun diliputi oleh dirinya karena hakikat keberadaan itu semua berasal darinya. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuannya, dari kekuasaannya. Alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang tersembunyi dan yang tampak. Tidak ada yang sedikit pun terlewat dari dirinya. Demikian mungkin ya pembicaraan kita singkat ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.